Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Malam itu, rumah besar bergaya modern milik keluarga Pak Itang terlihat gemerlap. Lampu-lampu taman menyala terang, mobil-mobil mewah terparkir di halaman, dan suara tawari yang terdengar dari dalam rumah. Ibu Resti, istri Pak Itang, sedang mengadakan arisan bersama ibu-ibu sosialita komplek. Di tangannya berkilau gelang emas tebal, sementara kalung berlian menghiasi lehernya. "Resti, tas barumu keren banget. Beli di mana?" tanya salah satu tamu, sambil melirik tas branded yang diletakkan di meja. Ibu Resti tersenyum angkuh. "Baru pulang dari Singapura, sekalian belanja." "Masa kalah dong sama Bu Rina kemarin yang pamer jam tangan Rolexnya?" Mereka tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, semuanya adalah pertarungan gengsi. Siapa paling kaya, siapa paling banyak pamer. Itulah topik sehari-hari mereka. Di lantai atas, Septi, anak sulung Pak Itang, sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Ia memperlihatkan seisi kamarnya yang mewah dan riasan wajah yang mahal. Ia adalah tipikal anak muda yang haus pengakuan dan pengikut. Hampir setiap hari, ia unjuk gaya hidup mewah kepada para pengikutnya. Namun di sudut rumah yang lain, berbeda dengan sang ibu dan kakaknya, Alma duduk termenung di kamarnya. Gadis berumur 17 tahun itu lebih banyak diam. Ia tak tertarik dengan dunia glamor ibunya, tak punya teman banyak, dan lebih suka menulis di buku hariannya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Sementara itu, Pak Itang duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah tegang. Ia sedang menghitung ulang keuangan proyeknya. Laporan terbaru dari para mandor menunjukkan kerugian besar karena kalah tender dari perusahaan lain. Satu proyek besar senilai miliaran gagal diraih karena tawaran dari kontraktor saingannya jauh lebih murah. Brengsek, gimana bisa dia dapat proyek itu? Gumam Pak Itang menghela napas panjang. Ia menutup laptopnya dengan kasar. Telepon genggamnya berdering. Ternyata dari bank. Mereka menagih cicilan kredit proyek yang sudah menunggak 2 bulan. Pak Itang berdiri, menatap jendela besar ruangannya, melihat ke arah halaman tempat para tamu istrinya tertawa-tawa. Gaya hidup istri dan anakku. Ini semua bikin aku tercekik. Ia tahu, semua ini tak bisa terus dibiarkan. Tapi berhenti bukan pilihan. Bu Resti tak pernah mau tahu soal keuangan. Yang penting ada uang belanja, tas, dan pesta. Septi makin hari makin gila gaya hidupnya. Bahkan sempat minta dibelikan mobil sport terbaru demi konten sosial medianya. Tekanan demi tekanan terus menghantam Pak Itang dari luar. Ia terlihat seperti pria sukses. Tapi dari dalam, ia ibarat bara yang siap meledak. Perusahaan proyeknya terancam bangkrut, para pesaing semakin kuat dan licik. Dan kini tuntutan dari keluarga sendiri makin tak tertahankan. Malam itu, setelah para tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Pak Itang pergi keluar sendirian. Ia menyetir mobilnya ke arah luar kota, tak tentu arah. Pikiran di kepalanya kacau. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah warung kopi tua dekat proyek. Terbengkalai Sot Ea Dudak, seorang pria tua dengan jubah hitam dan topi caping, duduk di dekatnya. Pria itu menatapnya tajam. Banyak orang sukses yang hancur bukan karena musuh, tapi karena rumahnya sendiri, kata si pria tua tanpa ditanya. Pak Itang melirik tajam, merasa terusik. "Maksudnya apa, Pak? Kalau kau ingin menang dari semua musuh bisnismu, ada jalan cepat, tapi bukan untuk orang penakut." Pria tua itu tersenyum kecil, lalu berdiri dan menyodorkan secari kertas berisi alamat. "Datanglah kalau sudah siap kehilangan nuranimu." Setelah itu, pria tua itu pergi tanpa jejak. Pak Itang memandangi kertas itu lama. Hatinya berdebar. Ia tahu, itu bukan tawaran biasa, tapi di pikirannya hanya ada satu hal. Aku tak bisa kalah. Aku harus menang demi harga diriku, demi keluarga ini. Langit malam terlihat kelam saat Pak Itang berdiri di depan sebuah rumah tua yang terletak jauh di pinggir kota. Udara terasa dingin menusuk, meski tak ada angin yang bertiup. Di tangannya masih tergenggam kertas lusuh yang diberikan pria misterius. Tempo hari di warung kopi, alamat itu membawanya ke rumah kayu tua yang tampak tak terurus. Catnya mengelupas, dindingnya rapuh dimakan usia. Tapi entah kenapa, mata Pak Itang tak bisa lepas dari rumah itu. Seolah ada sesuatu yang menariknya masuk dengan langkah berat. Ia membuka pagar kayu yang sudah miring, lalu mengetuk pintu rumah 3 kali. Krik,
pintu itu terbuka sendiri perlahan. Aroma kemenyan langsung menyambut hidungnya, bercampur bau anyir yang membuat tengkuk merinding. Masuklah. Suara berat itu terdengar dari dalam, seperti sudah menunggu sejak lama. Pak Itang masuk dengan ragu. Di dalam, ia melihat ruangan yang remang, hanya diterangi cahaya lilin. Di tengah ruangan duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang, berjubah hitam, dan di sekelilingnya terdapat berbagai benda aneh keris, kendi berisi darah, dan bonka-bonka dari tanah liat dengan wajah menyusut. "Aku sudah tahu kau akan datang," kata dukun tua itu tanpa menatap. Pak Itang diam, tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya tegang, tapi rasa penasaran dan keputusasaan lebih besar dari rasa takutnya. "Aku tahu kau ingin menang dari semua sainganmu. Aku tahu kau ingin proyek besar, tapi semua itu harus ada gantinya." "Apa maksudnya gantinya?" tanya Pak Itang dengan suara bergetar. "Darah," jawab dukun itu datar. "Tumbal nyawa manusia. Tapi tak bisa sembarang orang. Harus orang yang punya ikatan langsung dengan proyekmu. Orang-orang yang bekerja padamu. Nyawanya harus dikorbankan. Dan tubuhnya harus menjadi bagian dari bangunanmu." Pak Itang menelan ludah. Hatinya menolak, tapi pikirannya mulai tergoda. Bayangan tender besar, rumah baru, proyek bertingkat-tingkat, dan pujian orang-orang mulai mengaburkan moralnya. "Lakukan satu saja untuk permulaan. Kalau berhasil, kau akan kembali sendiri ke sini," kata sang dukun sambil menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam. "Campur ini ke dalam adonan semen bersama darah tumbal. Maka proyekmu akan berdiri kuat dan tak tergoyahkan. Wang akan mengalir. Tapi ingat, sekali masuk, tak bisa keluar." Pak Itang tak langsung menjawab. Ia pulang dengan wajah bingung. Botol itu disimpan di dalam jasnya. Malam itu, ia duduk di beranda rumah sambil menatap bulan. Di dalam rumah, Bu Resti sedang video call dengan teman-temannya, membahas rencana liburan ke Jepang. Septi tertawa keras sambil mencoba baju dari butik online. Mereka sama sekali tak tahu, ayah mereka baru saja membuka pintu ke dunia gelap yang tak bisa ditutup kembali. "Kalau aku tidak lakukan ini, mereka semua akan kehilangan semuanya," bisik Pak Itang dalam hati. "Dan aku akan jadi bahan tertawaan para bos proyek itu." Esoknya, di proyek pembangunan jembatan milik perusahaannya, Pak Itang memanggil salah satu pekerja yang setia, Bayu, pemuda 28 tahun yang sudah lama bekerja dengannya. "Bay, besok pagi kamu kerja paling awal ya, bantu masukin adonan ke fondasi bagian barat. Aku mau ada ritual keselamatan buat proyek ini." Bayu mengangguk polos. Ia tak curiga sama sekali. Selama ini, Pak Itang dikenal sebagai bos yang baik meski kadang keras, tapi selalu memberi bonus dan makan siang. Pagi itu, saat langit masih abu-abu dan kabut menyelimuti proyek, Bayu datang sendiri. Di tempat cor fondasi yang dalam, ia disuruh turun duluan untuk membersihkan bagian bawah sebelum coran masuk. Tanpa ia sadari, Pak Itang sudah mencampurkan cairan hitam dari botol itu ke dalam adonan semen. Lalu, saat Bayu sedang membungkuk di dalam lubang fondasi, Pak Itang menjatuhkan balok kayu besar ke arah kepala Bayu. Tubuhnya langsung terjatuh tak bergerak. Dua pekerja lain yang tak tahu apa-apa segera diminta menuangkan adonan cor ke dalam lubang. "Cepat, ini langsung. Jangan banyak tanya," bentak Pak Itang, pura-pura panik. Dalam waktu 1 jam, tubuh Bayu terkubur dalam fondasi jembatan yang kini mulai mengeras. Malamnya, Pak Itang bermimpi. Ia melihat Bayu berdiri dalam gelap, wajahnya rusak, matanya menangis darah. Tapi ia tidak bicara apa-apa. Hanya menatap penuh dendam. Keesokan harinya, pengumuman datang. Proyek Pak Itang menang tender besar yang sebelumnya sudah hampir ditutup. Bahkan ada 3 proyek. Pagi itu, suasana kantor Pak Itang berubah drastis. Para staf menyambutnya dengan senyuman dan tepuk tangan. Proyek pembangunan jembatan yang sebelumnya sekarat, kini menjadi sorotan utama. Bahkan, 2 kontrak pembangunan gedung bertingkat menyusul, masuk tanpa proses tender yang rumit. Semua seperti berjalan mulus. "Pak Itang, selamat ya, Bapak benar-benar hoki tahun ini," kata Arman, manajer proyek sambil menyerahkan map kontrak baru. Pak Itang hanya tersenyum tipis. Iya, mungkin memang lagi rejeki, tapi di dalam hatinya, ia tahu. Semua itu bukan rejeki biasa. Ini adalah balasan dari darah Bayu, pekerja yang kini jasadnya menjadi bagian dari fondasi jembatan. Beberapa hari setelah kematian Bayu, proyek tetap berjalan seperti biasa. Pekerja baru didatangkan. Tak ada yang mencurigai apapun, kecuali 1 orang. Alma, gadis pendiam itu mulai merasa ada yang ganjil. Ia mendengar gosip dari satpam proyek. Katanya ada pekerja yang hilang,
tapi tak pernah dilaporkan secara resmi. Alma bukan anak yang suka ikut campur, tapi nalurinya terusik. Setiap malam, ia mulai mimpi buruk selalu tentang semen yang basah, suara rintihan dari dalam tembok, dan sesosok lelaki berhelm proyek yang memanggil namanya dengan suara serak. Alma, tolong, aku dikubur di sini. Gadis itu sering terbangun dengan peluh dingin, dan setiap kali ia lihat ayahnya pagi-pagi, tatapan Pak Itang selalu kosong. Bukan seperti ayah yang ia kenal. Sementara itu, Pak Itang mulai kecanduan. Proyek-proyek terus mengalir. Tapi dukun tua yang ditemuinya dahulu mengingatkan, setiap proyek besar membutuhkan pengorbanan yang setimpal. Kalau kau ingin proyek gedung 5 lantai itu sukses, kau tahu harus berbuat apa. Dan benar saja, proyek gedung 5 lantai di pusat kota mulai terlambat. Kren rusak, material tidak datang, mandor kabur. Pak Itang tahu waktunya datang lagi. Korban kedua adalah Darto, tukang cor yang sering datang paling awal. Suatu pagi, Pak Itang memanggilnya secara pribadi ke area lantai bawah yang sedang dicor. Dengan dalih ingin mengecek ketebalan lantai, Darto disuruh masuk ke dalam petak fondasi. Saat Darto sedang jongkok, Pak Itang mendekat dari belakang dan menghantamkan linggis ke kepalanya. "Dua kak!" Darah memercik. Tanpa suara, Darto ambruk. Dengan cepat, adonan semen yang sudah disiapkan dituang. Sekujur tubuh Darto terkubur hidup. Pak Itang sendiri yang mengawasi proses pengecoran, tak ada rasa bersalah. Justru, setelah itu, proyek yang sempat mandek tiba-tiba kembali lancar. Bahkan, Pak Itang mendapat undangan dari pemerintah daerah untuk tender pembangunan sekolah. Tapi kali ini, sesuatu mulai berubah. Beberapa hari kemudian, para pekerja proyek mulai melihat penampakan aneh. "Sumpah bang, tadi saya lihat ada tangan keluar dari tembok. Pas saya ngecat," kata seorang pekerja baru sambil gemetar. "Lo ngaco, mungkin bayangan lo aja," ujar kawannya, berusaha menyangkal. Namun keesokan harinya, kejadian serupa terjadi lagi. Suara ketukan dari dalam tiang beton, seperti orang terjebak. Bahkan ada yang bersumpah mendengar suara seseorang menangis di lantai bawah bangunan. Kabar angker itu mulai menyebar, tapi tidak ada yang berani membicarakannya langsung ke Pak Itang. Wajahnya makin menyeramkan, penuh tekanan dan ketegangan. Sesekali, ia terlihat berbicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan orang tak kasat mata. Di rumah, perubahan Pak Itang makin terasa. Ia makin jarang pulang, kalaupun pulang, hanya duduk diam di ruang kerja sambil menatap tembok. Ibu Rusty tak peduli, selama uang terus masuk dan barang-barang mewah tetap berdatangan. Septi sibuk dengan gaya hidupnya, seolah tak tahu bahwa ayahnya kini sudah menjadi bagian dari kegelapan. Tapi Alma Teho, ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan ayahnya. Suatu malam, Alma nekat masuk ke ruang kerja Pak Itang. Saat semua orang tidur, ia menemukan peta proyek, catatan angka-angka aneh, dan yang paling membuatnya merinding, botol kecil berisi cairan hitam yang disimpan di laci terkunci. Di bawah botol itu, ada sobekan kertas dengan tulisan tangan, "Tumbal harus hidup, dan harus menyatu dalam bangunan. Tanpa itu, kekuatan tidak abadi." Alma menahan napas. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan proyek biasa. Ini bukan pekerjaan normal. Ayahnya telah berubah. Keesokan harinya, salah satu pekerja pingsan saat sedang membongkar adukan semen. Ia mengaku melihat mata manusia di dalam cor yang mulai retak. Wajahnya pucat, dan ia menolak kembali kerja. Beberapa pekerja lain pun ikut mundur. Mereka mengatakan proyek itu tidak beres, dan mulai menyebar cerita bahwa semenjak kematian Bayu dan Darto, nama Pak Itang semakin melejit. Ia disebut-sebut sebagai bos proyek paling sukses di wilayahnya. Proyek jembatan rampung lebih cepat dari target. Gedung 5 lantai berdiri gagah, dan kini ia memegang proyek pembangunan perumahan elit sebanyak 30 unit. Namun, di balik semua keberhasilan itu, bayang-bayang gelap mulai bergerak di belakangnya. Proyek-proyek yang ia bangun mulai menyimpan rahasia mengerikan. Beberapa mandor proyek yang bekerja dengan Pak Itang mulai merasa tidak nyaman. Salah satunya adalah Pak Dodi, mandor yang sudah bekerja bersamanya sejak awal karir. Ia curiga karena setiap kali proyek besar dimulai, selalu saja ada pekerja yang hilang secara misterius. "Pak, kemarin anak baru, si Reno, nggak kelihatan lagi. Katanya cuma sakit, tapi nomornya mati. Rumah kontrakannya kosong. Lapor salah." Satu pekerja kepada Pak Dodi. Pak Dodi mencoba menenangkan mereka, tapi hatinya sendiri tak tenang. Ia mulai menghitung. Sudah 5 orang yang menghilang selama setahun terakhir. Semuanya saat mengerjakan proyek Pak Itang. Anehnya, tak pernah tak ada pencarian. Bahkan nama mereka tak tercantum di laporan resmi
kekurigania makin besar ketika ia melihat sendiri keanehan yang terjadi di proyek perumahan elit. Suatu malam, saat lembur sendirian untuk mengecek bangunan unit ke-7, Pak Dodi mendengar suara tangisan lirih dari dalam salah satu pilar beton. Tangisan yang tak manusiawi. Ia mendekat, menempelkan telinganya, dan jelas terdengar suara erangan seperti orang yang minta tolong dari dalam beton. "Tolong, keluarkan aku, Pak." Dodi mondar dengan napas tercekat. Kakinya gemetar. Keringat dingin menetes dari pelipis. Ia langsung meninggalkan lokasi proyek, dan sejak malam itu, memutuskan berhenti kerja tanpa pamit. Di sisi lain, pekerja-pekerja yang masih bertahan mulai mengalami gangguan. Beberapa dari mereka mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi berada di dalam tembok, terjebak, napas sesak, dan tak bisa keluar. Bahkan, ada satu pekerja yang kerasukan saat sedang mengaduk semen. Mulutnya bergetar, matanya kosong, lalu tiba-tiba berteriak, "Aku masih hidup saat dicor. Itang, kembalikan tubuhku." Pekerja lainnya panik. Beberapa langsung lari dari lokasi, dan sejak saat itu, proyek mulai ditinggalkan satu persatu oleh tenaga kerjanya. Di rumah, perubahan mulai terasa. Alma semakin resah. Ia sudah yakin ayahnya melakukan sesuatu yang sangat salah. Ia mencoba bicara dengan Septi, kakaknya, namun ditanggapi dengan acuh. Kamu itu kebanyakan baca novel horor. Ayah kita itu kerja keras, bukan dukun," ujar Septi sambil sibuk menata baju baru untuk konten TikToknya. Bu Resti pun tak menggubris. "Selamat. Uang masih masuk, ngapain curiga? Jangan bikin keributan di rumah." Tapi Alma tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Suasana rumah kini tak sama. Malam-malam sering terdengar suara langkah berat dari loteng. Lampu kamar sering padam sendiri. Bahkan satu malam, Alma mendengar suara samar. "Alma, kamu tahu semua. Sekarang, kamu yang kami tunggu." Sementara itu, Pak Itang yang semula tenang, mulai diganggu secara langsung. Saat ia berada di ruang meeting untuk presentasi proyek, tiba-tiba layar presentasi menampilkan gambar wajah Darto berlumuran semen dan darah. Semua orang tak melihatnya, hanya Pak Itang yang terpaku. Jantungnya berdegup kencang, keringat membanjir. Di malam hari, ia sering mendengar suara ketukan dari dalam tembok rumahnya. Kadang, aroma semen basah menyengat dari kamar mandi, meski tak ada aktivitas pembangunan. Dan lebih buruk lagi setiap tidur, ia bermimpi duduk di tengah proyek kosong dengan puluhan tubuh berbalut semen mengelilinginya. Semuanya menatapnya. Dengan mata kosong, "Kau belum cukup, Itang. Kami haus darah. Berikan lagi." Pak Itang mulai ketakutan, tapi rasa takut itu kalah oleh ketamakan. Ia mendatangi dukun tua itu kembali, berharap bisa mengakhiri perjanjian. Tapi dukun itu hanya tertawa. "Mana bisa keluar, Itang? Kau sudah beri makan arwah dengan darah. Mereka takkan berhenti. Bahkan jika kau mati, mereka akan cari darah dari darahmu. Keluargamu." Pak Itang terdiam. Matanya melebar. "I attack." Menyangka, ternyata perjanjian itu bisa menelan orang-orang yang ia cintai. Keesokan harinya, Pak Itang mendapati kabar buruk. Proyek perumahan elit yang sedang dibangun ambruk sebagian. Beberapa pilar retak, dinding ambrol sendiri, padahal fondasinya terbuat dari bahan terbaik. Ia datang ke lokasi dengan panik, namun yang membuatnya makin takut. Di salah satu tiang yang retak, terlihat seperti ada jari manusia membatu keluar dari retakan semen. Ia menoleh. Para pekerja sudah berkumpul dan menatapnya dengan wajah curiga. "Pak, selama ini kita bangun rumah atau kuburan?" bisik salah satu dari mereka. Pak Itang tahu, waktunya hampir habis. Semua rahasia. Hari itu, suasana proyek perumahan elit milik Pak Itang terasa berbeda. Tak ada suara mesin, tak ada tukang bersiul, atau tertawa di sela kerja. Yang ada hanya sunyi dan bisik-bisik ketakutan. Beberapa pekerja berdiri berjajar di luar gerbang proyek, menatap bangunan yang belum rampung dengan raut cemas. Di tangan mereka, sebagian sudah membawa tas kerja dan helm bukan untuk mulai bekerja. Tapi untuk mengundurkan diri, Pak Itang datang dengan wajah tegang. Begitu turun dari mobil, semua pekerja menunduk. Beberapa bahkan langsung mundur perlahan tanpa berani menatapnya. "Ada apa ini?" tanya Pak Itang dengan nada tinggi. Tak ada yang menjawab. Namun kemudian, seorang tukang tua bernama Pak Darlan, yang sudah bekerja proyek selama lebih dari 10 tahun, maju perlahan dan berkata dengan suara berat, "Maaf Pak, kami semua berhenti. Kami nggak bisa lanjut kerja di sini. Kami semua diganggu. Dan kami tahu ini bukan tempat yang bersih." Pak Itang terdiam. Dadanya bergetar, amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. Diganggu? Oleh siapa? Pak Darlan menghela napas dalam.
Tiap malam kami dengar suara orang nangis dari tembok bangunan. Pak, kadang ada suara ketukan dari fondasi. Bahkan anak baru, si Yudi, lihat sosok laki-laki berdarah berdiri di lantai 3 tengah malam. Padahal belum ada akses ke sana. Yang lain mengangguk setuju. Saya lihat juga, Pak, di kamar mandi unit nomor 9, ada wajah di dalam cermin. Wajahnya nggak kenal, tapi dia nangis dan bilang, "Tolong aku terkubur di sini." Pak Itang mencoba menyangkal. Itu halusinasi kalian semua. Kalian pikir proyek sebesar ini bisa selesai kalau semua percaya tahayul. Tapi nada suaranya goyah. Ia tahu, itu bukan halusinasi. Ia sendiri sudah melihat dan mendengar hal-hal yang tak masuk akal di rumah maupun di proyek malam harinya. Saat semua pekerja telah pulang dan lokasi proyek kosong, teror sesungguhnya dimulai. Pak Itang nekat datang sendiri ke unit nomor 7 yang sedang dalam proses finishing. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri kalau semua itu hanya sugesti. Tapi langkah kakinya berat. Setiap masuk ke dalam bangunan, suhu terasa turun drastis, padahal udara luar cukup panas. Lalu, saat ia melangkah di lorong bangunan yang gelap, ia mendengar suara dentingan palu. Tok, tok, tok. Ia berhenti, tak ada siapa-siapa. Lalu suara itu berpindah ke arah belakang. Tok, tok, siapa di sana? Teriak Pak Itang. Tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba, dari dinding sebelah kiri, muncul tangan berlumur semen, meraih ke arahnya dari balik tembok. Aku masih hidup saat kau cor. Itang! Pak Itang tersentak, jatuh ke belakang. Matanya melebar. Kini tubuh-tubuh berbalut semen mulai bermunculan dari tembok dan lantai. Mereka merangkak, menjerit dan menyebut namanya satu persatu. Darto, Bayu, Henu, Yuji, semua yang ia jadikan tumbal. Wajah mereka rusak, berlumur darah, tapi mata mereka penuh dendam. Mereka mengelilingi Pak Itang, yang kini tak bisa bergerak, kakinya seperti membeku di lantai. Giliran keluargamu, Itang. Kami mau mereka juga. Pak Itang terbangun dari mimpi buruk itu di dalam mobilnya, yang ia parkir di depan proyek. Napasnya memburu, tapi tangannya kaku, lehernya basah oleh keringat dingin. Ia tak tahu apakah itu mimpi atau nyata, tapi satu hal yang ia sadari, tumbal yang ia berikan tidak cukup. Esoknya, ia kembali menemui dukun tua yang dulu memberinya jalan, pesugihan. Namun kali ini, wajah sang dukun tampak muram. Kau sudah kehilangan kendali. Itang, arwah mereka kini lapar. Mereka tak puas hanya dengan pekerja rendahan. Pak Itang menatap tajam. Lalu apa yang mereka mau sekarang? Dukun itu diam sesaat, lalu menjawab lirih. Darah keturunanmu sendiri. Hari-hari berikutnya, di rumah Pak Itang mulai terjadi keanehan. Bu Resti mulai merasa tak enak badan. Ia sering mendengar langkah kaki di lantai 2, padahal semua tidur. Kadang, AC tiba-tiba mati, dan aroma amis menyeruak dari dalam kamar. Septi, anak sulungnya, mengalami mimpi buruk berulang. Dalam mimpi itu, ia dikejar bayangan hitam yang membawa ember semen. Telinganya selalu berdenging saat berada dekat dengan ayahnya. Alma pun mulai melihat bayangan di balik kaca kamar mandi. Sosok laki-laki berdiri diam dengan kepala yang retak dan wajah penuh luka. Tapi yang paling membuatnya ketakutan adalah sosok itu memanggilnya. Alma, waktunya hampir tiba. Pak Itang kini benar-benar dihantui dari dua sisi. Pekerja-pekerja yang kabur, dan keluarganya yang mulai dihantui. Langsung oleh korban-korban pesugihannya. Ia mencoba menghentikan semua proyek. Ia telepon investor, dan menyuruh semua dihentikan. Tapi semuanya sudah terlambat. Dari balik kaca ruang kerjanya, ia melihat tubuh Darto berdiri di halaman rumah. Langit pagi itu tampak mendung. Awan abu-abu menggantung berat di atas proyek pembangunan perumahan elit milik Pak Itang. Tapi bukan hanya cuaca yang suram, suasana proyek juga terasa mati. Tak ada suara tukang, tak ada mobil material yang datang, dan tak ada satupun pekerja yang terlihat. Pak Itang berdiri sendirian di tengah area proyek. Kemeja putihnya ditiup angin. Matanya menatap kosong ke deretan rumah setengah jadi yang tak pernah diselesaikan. Satu persatu pekerja sudah mengundurkan diri, bukan karena bayaran, tapi karena ketakutan. Ketakutan akan teror, ketakutan akan suara-suara dari dalam dinding, ketakutan akan teman-teman mereka yang hilang secara misterius. Pak Itang mencoba menelepon kontraktor kecil lainnya, tapi semua menolak bekerja dengannya. Beberapa bahkan mengancam akan melaporkannya ke polisi jika terus menghubungi mereka. Maaf, Pak Itang, kami dengar kabar tak enak soal proyek Bapak. Banyak yang bilang itu tempat kutukan. Kami tak mau terlibat. Telepon dimatikan satu persatu. Proyek besar kini mandek. Tiang-tiang bangunan mulai berlumut. Beberapa jendela retak. Beton menghitam seperti terbakar dari dalam. Seolah
bangunan itu sendiri. Mulai menolak untuk diselesaikan. Di rumah, kondisi lebih buruk lagi. Bu Resti sering jatuh sakit. Tubuhnya panas, tapi dokter tak bisa menemukan penyebabnya. Di malam hari, ia sering berteriak sambil menggigit lidah sendiri, lalu tertidur tanpa sadar. Sementara itu, Septi mengalami gangguan mental. Ia mulai berbicara sendiri di kamar, seolah sedang diajak mengobrol oleh seseorang yang tak terlihat. Aku nggak mau dicor, jangan ambil aku. Aku cuma mau belanja, jangan masukkan aku ke dinding. Dan Alma, yang sejak awal sudah curiga, kini sepenuhnya sadar bahwa keluarganya sedang dikuntit oleh sesuatu yang sangat jahat. Suatu malam, Pak Itang duduk di ruang tamu sambil menatap api dari perapian kecil yang dinyalakan pembantunya. Rama, itu kini terasa lebih dingin daripada biasanya. Setiap detik terasa seperti diselimuti kabut, dan bisikan tak terlihat dari belakang. Suara Alma terdengar pelan. "Pa, berapa orang yang sudah Papa korbankan?" Pak Itang terkejut. Ia menoleh pelan. Alma berdiri di balik kursi, wajahnya datar, tapi matanya tajam. "Alma, kamu bicara apa sih? Itu semua bohong." Bayu, Darto, Reno, dan siapa lagi? Mereka semua muncul di mimpi Alma. Mereka minta tolong. Pak Itang tak bisa menjawab. Alma mendekat. Alma baca catatan Papa. Alma lihat botol hitam itu. Dan Alma tahu semua proyek Papa sukses karena Papa korbankan mereka. Pak Itang menunduk. Bahunya gemetar. Ia tahu sudah tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tapi aku terpaksa, Ma. Kalau Papa nggak lakukan itu, kita semua bakal hancur. Gaya hidup mama kamu, Septi. Semua itu butuh uang, butuh menang dari pesaing. Papa nggak punya pilihan. Alma menggeleng. Tidak, Pa. Papa punya pilihan. Tapi Papa pilih menyerahkan nyawa orang lain. Malam itu, rumah mereka seolah berubah menjadi lorong kegelapan. Cermin di kamar mandi tiba-tiba retak sendiri. Piring-piring terjatuh dari rak. Dan suara-suara mengerikan bergema dari dalam dinding. "Kami mau ganti tumbal. Darah baru, keluargamu, Itang." Pak Itang panik. Ia kembali menemui dukun tua yang dulu memberikan jalan pesugihan. Namun yang ia temui bukan lagi pria berjubah hitam, melainkan gubuk kosong yang hangus terbakar. Atapnya roboh, barang-barang ritual menghitam. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Ia berteriak di tengah kegelapan malam. "Tolong, aku mau berhenti. Aku mau bayar apa saja. Jangan ambil keluargaku." Tapi tak ada jawaban. Hanya suara gemuruh seperti bisikan ribuan arwah yang marah menyelinap di telinganya. Beberapa hari kemudian, saat ia mencoba kembali bekerja, Pak Itang mendapatkan proyek besar baru pembangunan hotel di kawasan pantai. Tawaran besar, uang muka masuk lebih dulu. Namun, tidak ada satupun pekerja yang mau ikut. Anak buah lamanya semua kabur, rekan bisnis menjauh. Mandor menolak proyek. Bahkan satu kelompok tukang melaporkan ancaman keselamatan kerja karena isu penghilangan pekerja. Pak Itang mulai menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia abaikan. Tak ada lagi yang bisa ia jadikan tumbal. Dan saat tak ada lagi orang lain yang bisa dikorbankan, arwah-arwah itu mulai menoleh ke dalam rumahnya. Keluarganya sendiri kini jadi target selanjutnya. Pada malam yang sunyi, di dalam kamar, Alma menulis di buku hariannya. Ia tahu, waktunya tak lama lagi, dan satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah memutus rantai darah, meski itu artinya harus melawan ayah kandungnya sendiri. Malam itu langit begitu gelap, seolah seluruh bintang menghilang. Hujan turun rintik, tapi udara terasa sangat berat dan pengap. Rumah besar milik Pak Itang yang dulunya penuh tawa dan kemewahan, kini berubah seperti bangunan kosong penuh bisikan. Menyeramkan, Pak Itang duduk sendirian di ruang kerja. Ia memandangi buku kontrak proyek baru yang tak kunjung dimulai. Di depannya, selembar kertas berisi gambar bangunan hotel yang megah, lengkap dengan perkiraan keuntungan miliaran rupiah. Namun, ada yang jauh lebih penting dari semua itu. Siapa yang akan jadi tumbal kali ini? Semua anak buahnya sudah pergi. Semua relasi menjauh. Ia tak bisa bekerja sendiri, dan tiba-tiba muncul bisikan di telinganya halus tapi tajam. Yang tersisa hanyalah darah yang dekat. Darah dari rumah sendiri. Pak Itang terlonjak, menoleh ke kanan dan kiri. Tak, ada sih pun. Tapi jantungnya berdetak cepat. Ia tahu,
Itu bukan halusinasi. Suara itu nyata. Itu suara dari para entitas yang selama ini memberinya kekayaan. Dan kini, mereka menagih ganti beberapa hari setelahnya. Kondisi di rumah makin mengerikan. Bu Resti, yang awalnya hanya sakit, kini mengalami gangguan mental. Ia sering bangun tengah malam, berjalan tanpa arah sambil menyebut nama-nama yang telah mati di proyek. Bayu, Darto, Reno. Maafkan aku nggak tahu kalian dicor hidup-hidup. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kadang, ia tertawa, lalu menangis dalam sekejap. Sementara itu, Septi semakin kacau. Ia tak lagi keluar rumah. Di dalam kamarnya, kaca-kaca cermin pecah, dan dinding dipenuhi coretan. Aku tidak mau jadi korban. Jangan ambil aku! Mereka menunggu di dinding ini. Pak Itang mulai kehilangan kendali. Ia menatap dua perempuan itu, istri dan anak sulungnya, bukan lagi sebagai keluarga, tapi sebagai solusi terakhir. Alma melihat perubahan itu. Ia tahu, ayahnya bukan lagi manusia yang ia kenal dulu. Tatapan Pak Itang kini dingin dan penuh hitungan. Setiap kali menatap Alma, matanya seolah mengukur. Apakah tubuh anaknya cukup untuk jadi bahan bangunan? Malam demi malam, Alma tidur dengan ketakutan. Ia mengunci kamarnya dari dalam. Tapi tetap saja, suara ketukan dari balik dinding sering terdengar. Seperti ada yang terjebak di balik tembok dan ingin keluar. Suatu malam, Alma memberanikan diri mengintip ruang bawah tanah tempat penyimpanan semen dan peralatan proyek kecil yang biasa Pak Itang simpan. Dan di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Sebuah cetakan beton dengan ukuran manusia. Masih basah, masih ada tetesan darah. Keesokan paginya, suasana berubah mencekam. Pak Itang duduk di meja makan, sendirian. Di depannya 3 piring nasi, tapi hanya ia yang makan. Bu Resti terkunci di kamar. Septi menghilang sejak subuh. Alma turun dengan hati waspada. Di manakah Septi, Pak? Pak Itang menoleh, lalu tersenyum aneh. Senyum yang tak pernah Alma lihat. Sebelumnya, dia sudah beristirahat. Lebih baik begitu, daripada terus ketakutan. Ia berlari ke kamar kakaknya. Terkunci. Ia dobrak pintunya, dan di dalamnya, sepi, kosong, hanya satu noda darah kecil di atas bantal, dan bau semen yang menyengat di seluruh ruangan. Malam harinya, Alma menyelinap ke ruang bawah tanah lagi, dan kali ini, ia melihat sosok mencurigakan. Pak Itang sedang menuangkan semen ke dalam cetakan yang kini sudah terisi sebagian. Di sampingnya, ada pakaian tidur Septi dan sebuah liontin emas yang selalu dipakai Septi sehari-hari. Alma menjerit. Pak Itang terkejut, lalu berdiri dan menatap Alma dengan mata merah. Ma, ini semua demi kita. Demi keluarga ini tetap bertahan. Alma mundur perlahan. Menangis, berteriak, lalu berlari keluar rumah. Keesokan harinya, polisi datang setelah Alma melaporkan semuanya. Namun, mereka terlambat. Rumah itu sudah kosong, tak ada siapa-siapa. Pak Itang, Bu Resti, dan bahkan cetakan semen itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya bau amis dan catatan kecil yang ditulis oleh Alma. Ayahku sudah memilih jalan yang salah. Kini keluarganya sendiri menjadi bayaran. Pesugihan tidak pernah memberi. Ia hanya menunggu sampai semua milikmu habis. Hujan deras mengguyur desa tempat Pak Itang tinggal. Petir menyambar seperti amarah langit yang tak bisa dibendung. Rumah besar itu kini tampak seperti bangunan kosong berhantu. Dengan cat terkelupas dan jendela-jendela yang memantulkan bayangan gelap, Alma duduk sendiri di kantor polisi. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya menggigil. Polisi yang memeriksa laporannya pun tak bisa berbuat banyak. Mereka datang ke rumah Pak Itang setelah Alma melaporkan peristiwa mengerikan itu. Tapi rumah itu kosong, tak ada jejak darah, tak ada tubuh, bahkan cetakan semen itu pun hilang. Kapolsek hanya berkata, mungkin tekanan membuatmu berhalusinasi, nak. Tapi Alma tahu itu semua nyata. Kakaknya menghilang, ibunya mulai gila, ayahnya berubah jadi iblis. Beberapa hari berlalu, Alma tinggal di rumah pamannya yang berjarak 2 desa.
Tapi ketenangan tak pernah datang. Malam-malamnya selalu dipenuhi suara-suara yang tak seharusnya ada. Langkah kaki dari atap rumah. Suara ayahnya memanggil dari luar jendela. Bisikan di telinganya saat ia tertidur. Tinggal kamu sendiri sekarang, Alma. Kamu yang terakhir. Pamannya mengira Alma hanya trauma. Tapi suatu malam, paman dan bibinya mendapati kamar Alma kosong, jendela terbuka lebar, dan jejak kaki basah mengarah ke jalan desa. Alma hilang. Sementara itu, di tempat yang jauh dan tersembunyi, Pak Itang membawa Alma dalam kondisi pingsan ke proyek barunya. Di sana, hanya ada satu bangunan kosong setengah jadi dengan rangka besi dan tumpukan semen. Pak Itang berjalan pelan sambil memeluk tubuh anaknya sendiri, menangis dalam diam. Maafkan ayah, Ma, semua ini demi kebaikan keluarga. Setelah ini, semua selesai. Semua hutang lunas. Suara dari kegelapan menjawab, bukan hutang yang lunas, tapi jiwamu yang habis. Pak Itang menoleh. Di balik pilar beton, muncul sosok-sosok hitam, bukan manusia, bukan juga hantu. Mereka adalah makhluk yang selama ini menagih tumbal. Sosok yang bersembunyi di balik kesuksesan semua proyeknya. Mereka berwajah rusak, tangan seperti cakar, dan sorotan mata merah yang tajam. Mereka mengangguk, menyetujui tindakan Pak Itang malam itu. Namun saat Pak Itang hendak menaruh tubuh Alma ke dalam cetakan, sesuatu terjadi. Alma terbangun. Ia langsung menendang ayahnya, berusaha melarikan diri. Tapi ia terpeleset di lantai semen. Yang Pak Itang menangkapnya, memeluk erat dengan tangan bergetar. Dengar, Ma, kalau bukan kamu, kita semua akan habis. Mereka akan ambil semuanya. Air mata Alma mengalir deras. Ia menatap ayahnya dengan putus asa. Jadi aku anak, atau cuma bahan bangunan bagimu ya? Suasana hening, hujan makin deras, dan di belakang mereka, makhluk-makhluk pesugihan makin dekat, menunggu. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari atas bangunan. Sosok Ibu Resti muncul. Tubuhnya kompang-kemping, rambut acak-acakan, dan matanya penuh luka. Tapi ia membawa sesuatu, obor api. Cukup, aku muak dengan semua ini, teriak Bu Resti. Ia menyiram bensin ke tiang bangunan, lalu melemparkan obor. Dalam sekejap, api menyala besar, membakar kayu, tiang, dan sebagian bangunan proyek setan itu. Makhluk-makhluk pesugihan meraung marah. Mereka mencoba menangkap Bu Resti, tapi api memisahkan mereka. Di tengah kekacauan, Bu Resti mendorong Pak Itang ke dalam lubang cetakan semen. Kalau memang harus ada yang dikorbankan, biar kepala keluarga yang tanggung. Pak Itang jatuh, tubuhnya terbakar dan setengah tertimbun adukan semen. Ia menjerit, mencoba merangkak, tapi api dan kutukan pesugihan menelannya hidup-hidup Alma. Pingsan lagi karena asap dan kelelahan, ia diselamatkan oleh warga yang datang melihat kobaran api dari kejauhan. Rumah proyek itu rata dengan tanah. Api tak bisa dipadamkan selama 1 malam penuh. Seolah ada sesuatu yang menjaga agar semuanya musnah. Pagi harinya, hanya abu dan puing yang tersisa. 1 minggu kemudian, Alma duduk di depan makam kecil yang diberi nama tanpa nama di tepi proyek terbakar itu. Ia tahu, di bawah tanah itu bukan hanya jasad ayahnya, tapi juga semua dosa dan kutukan pesugihan. Alma kini tinggal di rumah panti sosial, hidup sederhana dan tenang. 5 bulan telah berlalu sejak proyek milik Pak Itang terbakar dan semua kebusukan di balik kekayaannya terbongkar. Setidaknya bagi Alma, rumah besar mereka kini dibiarkan kosong. Pagar berkarat, jendela pecah, dan tanaman liar merambat ke dinding. Warga menyebutnya rumah setan Cor, karena tiap malam terdengar suara seperti tangisan anak kecil, raungan laki-laki, dan jeritan minta tolong dari dalam tembok. Orang-orang yang lewat pasti mempercepat langkah. Bahkan tukang ojek pun menolak mengantar penumpang melewati gang itu saat malam. Alma kini tinggal di kota kecil bersama keluarga pamannya. Ia mencoba menjalani hidup normal. Sekolah, belajar, bahkan sesekali tersenyum. Tapi rasa trauma masih membekas dalam. Setiap malam, ia tidur dengan lampu menyala dan segelas air putih di samping tempat tidur, bukan untuk minum, melainkan karena ia selalu mendengar langkah kaki berat dan suara semen mengalir, seperti ada yang sedang menyemen ulang dinding rumah. Pamannya tahu Alma belum pulih, tapi mereka tetap mendampinginya, karena mereka tahu apa yang dialami Alma bukan sekadar mimpi buruk. Suatu malam, Alma terbangun karena mendengar ketukan di jendela. Tok, 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 ia membuka tirai. Kosong. Tapi saat ia menoleh ke cermin di sudut kamar, ia melihat siluet sang ayah berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya penuh retakan seperti tembok, wajahnya nyaris tertutup adukan semen, dan matanya putih tanpa bola mata. Ma, ayah rindu rumah kita.
Alma menjerit. Tapi saat pamannya masuk ke kamar, ruangan itu sunyi, tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, seorang mandor proyek datang ke rumah pamannya. Lelaki itu mengenakan pakaian proyek lengkap, dengan wajah lelah. Ia memperkenalkan diri sebagai Bekti, salah satu mantan anak buah Pak Itang yang dulu pernah kabur. Maaf, Alma, aku datang karena kami butuh bantuanmu. Alma bingung. Bekti menjelaskan bahwa salah satu proyek yang dulu dikerjakan Pak Itang yang sempat ditinggalkan akan dibangun ulang oleh pemerintah. Namun setiap kali alat berat mulai menggali, fondasi lama, kejadian aneh muncul, operator bulldozer kerasukan, semen mendadak menggumpal sendiri, pekerja tertimpa tiang besi tanpa sebab, dan satu pekerja hilang tanpa jejak. Hanya meninggalkan sepatu penuh darah. Bekti percaya bahwa roh-roh tumbal dari proyek Pak Itang belum tenang. Mereka marah karena bangunan yang dulunya kuburan mereka akan dirombak dan mereka, katanya, ingin Alma datang. Awalnya, Alma menolak. Ia tak ingin kembali mengingat semuanya. Tapi malam setelah itu, ia bermimpi berjalan di tengah proyek lama yang terbakar, mendengar suara-suara dari tembok. Tolong, bebaskan kami bukan sukarela. Kami dijadikan batu nisan. Dengan air mata berlinang, Alma memutuskan untuk ikut Bekti. Saat tiba di lokasi proyek, langit mendung. Angin kencang menerpa tubuhnya. Tapi Alma berjalan pelan ke tengah area bekas cor yang hangus itu. Di sana, ia melihat jejak-jejak tangan seperti mau keluar dari permukaan semen. Suara bisikan memenuhi telinganya. Kami belum selesai. Alma duduk, bersila. Ia menutup mata, lalu membaca doa-doa yang pernah diajarkan neneknya. Doa penenang arwah, doa pelepas ikatan, doa pengembalian jiwa. Semakin lama ia membaca, angin makin kencang. Para pekerja berlari ketakutan, beberapa pingsan. Karena melihat bayangan hitam meloncat-loncat dari tiang ke tiang, hingga tiba-tiba, semua diam, seolah waktu berhenti. Di depannya berdiri sosok yang